Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhiruhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa sadaqa Rasulullahul Karim wa nahnu ala dzalika min syahirin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Munir kita, alhamdulillah ya, tadi telah memberikan sedikit pengantar prolog atas program kita pada sore hari ini, dan juga teman-teman tim yang saya tentunya tidak hafal satu persatu ya, baik itu namanya apalagi jabatannya dan mungkin statusnya juga ada. Ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal saya mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan atas undangannya dan kesempatannya saya bisa berdiri di sini dalam belajar ya, dalam rangka belajar dan juga sekaligus memberikan motivasi ya terhadap diri saya sendiri dan melatih diri saya sendiri juga. Dan tentunya saya juga ingin promosi ya, karena ingin promosi tentang ekonomi syariah. Kebetulan saya dosen ekonomi syariah atau ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi alhamdulillah jika ada teman-teman yang mungkin S2 ya atau S3, welcome ya to University of Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang berkeinginan atau mungkin nanti ada saudara-saudara juga. Itu iklan yang pertama. Siap. Nanti ada yang berikut-berikutnya ya. Baik, karena mumpung lagi di BSI kan, di sini adalah suatu tempat yang memang perkumpulan sebenarnya pakar-pakar syariah ya. Karena teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa berdirinya BSI ini adalah atas dasar musyawarah dan mufakat dari perkumpulan ulama-ulama dan bahkan Majelis Ulama Indonesia. Dan saya juga perkenalkan anggota DSN MUI dan termasuk juga itu komisaris utama Bank Syariah Indonesia, juga satu pleno dan satu tim sama saya di DSN MUI. Cuman saya Adi yang kecilnya, beliau Adi yang besarnya. Saya Adi Manzar, beliau Adi Wan Mankarim. Alhamdulillah saya juga bangga satu komisi dan satu lembaga dan juga bahkan satu nama gitu ya. Jadi mudah-mudahan bersolat ya kan, meskipun enggak jadi komisaris, jadi motivasi atau penceramah di sini tetap juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi saya jadi grogi nih. Masya Allah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, para pejuang ekonomi syariah ya, perbankan syariah yang saya muliakan. Tentunya kita bersyukur ya pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Karena salah satu yang mendatangkan berkah itu dalam suatu pekerjaan itu adalah silaturahim. Contohnya misalnya kalau marketing, ya salah satu cara bagi kita untuk menyalurkan dengan bersilaturahim itu. Ya, kata Nabi, barang siapa yang ingin ayyub sata lahu fi rizqihi ya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasir rahimahu, maka hendaklah menjalin tali persaudaraan. Maka ini tali silaturahim. Maka ini adalah momentum bagi kita untuk saling mempererat ya
al muslim akhul muslim, kata Nabi. Jadi orang yang beriman itu, orang Islam itu satu dengan yang lain itu bersaudara. La yadhlimahu, tidak boleh saling menzalimi, ya kan? Tidak boleh saling menzalimi, mengambil hak-hak yang menjadi hak orang lain gitu kan. Nah, itulah yang menjadi salah satu visi misi dalam BSI juga sebenarnya gitu, Bank Syariah itu di Indonesia ini gitu. Bagaimana kita tidak menzalimi daripada hak-hak orang lain atau nasabah yang ada di bank kita gitu. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala selalu mensyiarkan ya Bank Syariah ini seluruh Indonesia dan bahkan dikenal oleh dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi la yadhlimahu wa la yahqiruhu, dan tidak merendahkan. Tidak merendahkan ya, wa la yahzilu, tidak meremehkan. Nah, jadi tidak menghinakan, tidak menghinakan orang gitu kan. Kan prinsip Islam itu kan sebenarnya kan itu, yang mengajak bukan mengejek, ya kan, merangkul bukan memukul, kan begitu ya. Ini perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, apalagi teman-teman mungkin Bapak dan Ibu di SPM ya, apa strategic planning and management itu ya. Nah, itu bagaimana kita saling merangkul satu dengan yang lainnya. Jadi al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Jadi luar biasa itu, hadis itu banyak sekali kalau kita bicara gitu ya tentang masalah ya pentingnya kita menjalin teamwork yang baik gitu ya. Itu banyak sekali gitu kan. Dan bahkan ya kalau kita lihat itu salah satu visi misinya Rasulullah SAW itu dalam berhijrah ya, itu adalah untuk mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Apalagi ini masih bulan Muharram ya, Masya Allah. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi ini prolog ya, bagaimana kita menumbuhkan semangat juang kita, semangat kita dalam mensyiarkan ekonomi syariah atau perbankan syariah itu. Karena ini adalah dakwah. Jadi bapak-bapak yang ada di BSI juga dakwah, dan bahkan ini adalah dakwah yang real, yang lebih nyata daripada dakwahnya saya gitu. Dengan adanya Bapak dan Ibu di sini bisa lebih pasti gitu mendakwahkan ekonomi syariah itu atau perbankan syariah agar masyarakat itu, umat Islam ini berhijrah, memasyarakatkan ekonomi Islam, mengislamkan ekonomi masyarakat. Ah, ini sebenarnya kata-kata wapres itu. Iya, coba saya jadi lupa karena jarang ketemu. Dulu sering ketemu itu. Sekarang nggak bisa lagi gitu ya. Ya, karena dulu waktu beliau jadi ketua DSN MUI itu kita setiap minggu tuh rapat, salaman, sering foto-foto, selfie-selfie. Masya Allah, jadi suatu hal yang membanggakan bagi saya rasanya gitu ketika bisa bersilaturahim ke Bank Syariah Indonesia. Karena di HP saya itu ada 2 rekening Bank Syariah Indonesia. Jadi dua-duanya adalah Bank Syariah Indonesia. Jadi itu dari dulu sampai sekarang tetap oke Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau mau pendidikan pakai dana dari Bank Syariah Indonesia gitu ya. Kalau mau beli kendaraan pakai Bank Syariah Indonesia. Kalau mau beli rumah pakai Bank Syariah Indonesia. Kalau mau nikah boleh juga ya. Ada kan? Iya. Oke, jadi Bapak Ibu yang berbahagia. Oke, itu prolog ya, bagaimana kita mensyiarkan ekonomi Islam, memasyarakatkan ekonomi Islam ya, dan mengislamkan ekonomi masyarakat. Ini menjadi moto sebenarnya ya ketika ingin di merger gitu ya, bank-bank yang ada, bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Tapi paling tidak saya menyaksikan bagaimana ya yang dulunya ada 3 bank ya, ada 3 bank menjadi 1. Ini luar biasa. Dan inilah ya salah satu bukti bahwa ya ketika bersatu, kalbunian yashuddu ba'duhu ba'dan, ya seperti satu bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya gitu. Misalnya antara tiang ya kan, besi, kayu ya, dan semuanya, dan pasir ya kan, batunya dan lain-lainnya. Itu adalah salah satu bukti ya, salah satu bukti bahwa dengan adanya keberagaman itu kemudian menjadi sebuah kesatuan yang akan melahirkan sebuah kesatuan yang kokoh, yang kuat, yang memang telah terbukti gitu ya. Sekarang Bank BSI semakin hari semakin meningkat dan semakin naik. Insya Allah mudah-mudahan menambah keberkahan buat teman-teman yang ada di SPM. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada waktu? Masih ya, ini belum nih, masih ngobrol aja. Iya, kalau kita biasanya di pleno di DSN itu bisa membahas satu fatwa itu bisa berjam-jam. Ya, terakhir ini kita ada 5 fatwa di IPB Bogor. Kita bahas itu di hotel sana itu sampai 2 hari, 3 hari membahas fatwa. Nah luar biasa.
disitulah ternyata ya betapa besarnya peran pentingnya itu ekonomi syariah atau perbankan syariah itu untuk memajukan dan menyiarkan, meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang kita tahu bahwa mayoritas umat Islam seperti itu. Ini prolog untuk BSI ya, kan tadi ngomong BSI terus ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti udah bisa ya untuk marketingnya ya. Udah bisa ya. Ya, insya Allah ini saya minggu depan hari dakwah ke Semarang dan Yogyakarta. Ini nanti akan saya bahas tentang ekonomi syariah. Dan salah satunya nanti nama BSI akan saya bawa. Saya bawa insya Allah. Kenapa? Karena ini bagian dari kewajiban kita untuk mensiarkan ekonomi Islam dimanapun berada. Jadi bagaimana peran pentingnya para dai-dai dan juga para aktivis-aktivis ya, praktisi perbankan itu bisa mensosialisasikan ya kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, terutama ya tentunya orang-orang yang belum kenal, belum tahu tentang informasi bank syariah Indonesia, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, panjangan ya saya prolognya, tapi nggak apa-apa, ini promosi ya, seharusnya nanti promosinya keluar ya Pak ya, Pak Menir ya. Insya Allah nanti akan kita sosialisasikan kepada masyarakat, kita syiarkan ya, kita gaungkan ya, kita masyarakatkan ekonomi masyarakat ya, berbasis syariah ya, dan kembali kepada syariah. Karena pada dasarnya syariah ini sudah ada sejak Nabi, ya kan, sejak zaman Nabi gitu. Cuman kadang-kadang kita kan ya seolah-olah konser ini baru gitu ya, banknya BSI memang baru gitu ya, tapi yang syariahnya itu sistem keuangan Islam itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi para sahabat dan lain-lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya ini sesuai dengan request sebenarnya ya. Kebetulan kemarin itu saya hubungi sama Mbak Laila ya, Mbak Laila. Jadi kita diskusi, ada pengajian bulanan SPM di Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, kita akan bahas tentang masalah kemerdekaan, yang memerdekakan diri. Ya, jadi kita ini sebenarnya ya udah merdeka apa belum gitu ya? Ya kan, apa-apa kan sekarang sulit. Ya, mungkin teman-teman yang di BSI nggak sulit ya. Ya, ini kan sarangnya duit gitu ya. Ya kan emang banyak di bank itu kan tempatnya duit. Ya, duit siapa ya? Ya, yang penting kan banyak uang di bank kan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, pertanyaannya adalah sudahkah kita merdeka? Kan gitu ya. Nah, sekarang ini kan apa-apa ya, masalah akidah, ibadah, muamalah, ya kan, masalah sosial, politik, ekonomi dan lain-lain itu kita dijajah, ya kan? Dan kalau kita lihat utang Indonesia saat ini luar biasa, masya Allah ya. Ya kita inilah pokoknya bisa stroke, bisa jantungan kita kalau misalnya kita memikirkan itu semua gitu. Tapi ya itulah peran kita apa, ya, dan apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita mengambil peluang-peluang itu semua. Nah, inilah sebenarnya Bank Syariah Indonesia itu adalah bagian dari salah satu solusi dalam mengembangkan perekonomian syariah. Kenapa Indonesia banyak utang? Ya karena itu tadi, tidak mau bersyariah, nggak kembali kepada bank syariah. Coba lah bank syariah, insya Allah nggak sebesar itu utangnya. Seperti itu. Ya, nah, coba kita lihat dalam ini ayatnya ya. Nah, ini karena kita merdeka, sebenarnya kemerdekaan hakiki itu adalah kemerdekaan ketika kita bisa kembali kepada jalan Allah, ya kan? Yang itu tadi mukhlisin lahuddin. Nah, itu sebenarnya saya nggak kepikir tadi, tapi justru ya Bapak Munir tadi yang buka mukhlisin lahuddin. Itu adalah kunci ketika seseorang ingin merdeka ya dari berbagai macam hiruk pikuk dunia ini. Ya, seseorang tidak akan bisa merdeka kalau dia tidak memiliki mukhlisin lahuddin. Jadi mukhlis, orang yang ikhlas menjalani semua profesi ya, jabatan, pangkat, gelar dan kedudukan semua itu tidak akan bisa kita merdeka, malahan jabatan bisa menguasai kita, bahkan menghancurkan kita, bahkan bunuh orang gitu ya. Ya kita gitu ya. Nah itu kan apa? Karena tidak merdeka, tidak mukhlis. Orang kalau udah ikhlas dengan apa yang dia miliki, dia tidak akan neko-neko dan tidak akan berambisius untuk memiliki lebih banyak daripada apa yang dia kuasai. Inilah pentingnya kita itu memiliki apa namanya tadi? Mukhlis. Kemudian ada satu lagi apa?
di dalam kita beragama itu ya adalah rasa syukur. Siapa di antara kita yang paling banyak syukurnya nih? Siapa yang orang yang paling banyak bersyukur? Enggak tahu. Orang botak katanya. Orang? Karena dia bersyukur terus. Iya. Iya. Bersyukur. Kayak bayi ya. Pekan kecil. Iya. Tadi dapatnya baru di jalan itu. Jadi orang yang selalu bersyukur itu adalah orang yang botak katanya. Karena dia bersyukur terus. Ya. Oke. Ini bercanda aja ya. Jadi orang yang bersyukur adalah apa? Orang yang bersyukur itu orang yang bisa menggunakan ya apakah itu jabatannya, kekuasaannya, ya power yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya kita di Indonesia ada undang-undang, ya sesuai dengan undang-undang itu. Mau jadi presiden ya sesuai dengan undang-undang. Mau jadi wapres ya sudah sesuai dengan undang-undang. Mau jadi menteri ya sesuai dengan undang-undang. Ya udah. Berarti kalau orang udah sesuai dengan undang-undang udah selamat gitu. Sama juga kita di sini juga HRD misalnya, supervisor misalnya, manajer atau mungkin konsultan dan trainer misalnya gitu ya. Ya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, ketentuan yang sudah ditetapkan, insya Allah kita akan selamat. Jadi oleh karena itu mukhlis sama bersyukur sebenarnya. Nah, kan la in syakartum wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah, kata Allah. Maka kalau kita bersyukur istri satu bisa nambah itu. Nah, ya kan? Benar. Kalau nggak percaya tanya kata itu Ustaz yang sono tuh. Ya, banyak ininya. Ya. Nah, rezeki juga begitu. Kalau kita syukur, insya Allah hari ini mungkin kita bersyukur jadi HRD misalnya. Oh, besok meningkat lagi. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pentingnya kita bersyukur. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur, kita enggak bersyukur, selalu merasa kurang dengan apa yang kita miliki, maka ingatlah, sesungguhnya Allah SWT akan menambah kesulitan pada diri kita. Orang yang sudah memiliki dan merasa tidak memiliki, orang yang sudah memiliki tidak bersyukur, tidak merasa apa yang dia miliki itu merupakan karunia yang besar dari Allah, maka karunia itu akan diambil cepat-cepat. Makanya orang kalau udah gede gajinya merasa kurang terus. Mungkin karena bukan kurang gajinya, tapi kurang rasa syukurnya gitu. Ya, kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya banyak orang galau, stres, stroke, ya kan, jantungan itu bukan karena posisi atau jabatan, bukan karena gaji tidak ada, bukan karena nggak ada penghasilan, tapi karena nggak ada rasa syukur dalam dirinya. Inilah yang penting kita tanamkan bagi teman-teman ketika kita di dunia kerja itu. Jadi apapun yang kita miliki kita bersyukur. Kita alhamdulillah senang banget, adem banget rasanya tinggal di sini ya. Yang bukan tinggal juga ya. Saya kerja di sini gitu ya. Tiap hari bisa lihat pemandangan gitu ya. Saya senang banget gitu ya. Makanya pertama sekali kalau saya ke gedung-gedung yang tinggi itu, yang pertama saya lihat itu adalah kaca. Dan saya bikin dokumentasi gitu. Karena dengan melihat itu semua, keagungan Allah Subhanahu wa taala itu, kita akan menambah di dalam hati kita rasa syukur terhadap apa yang kita miliki. Dengan saya seperti ini saya bisa ya seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi segala apapun yang kita miliki sebenarnya lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita, kekuasaan yang kita miliki, pangkat, jabatan, gaji, posisi, ya kan? Semuanya yang kita miliki itu adalah lillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, ya kan? Kebahagiaan, kesengsaraan, ya kan, hidup mati sebenarnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu membuat diri kita semakin apa? Semakin bersyukur harusnya, semakin senang dan bahagia. Karena kalau kita lihat banyak orang yang susah, ya kan? Yang susah pekerjaannya, penghasilannya, kita bersyukur alhamdulillah yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bertambah berkah buat kita semuanya. Amin. Amin. Hubbul watan, karena kita berkaitan dengan kemerdekaan, ada salah satu ungkapan. Ini bukan hadis ya. Hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu bagian dari iman. NKRI harga mati katanya. Ya benar. Kita memang harus meyakini dan kita harus
Ya, tanamkan dalam jiwa kita bahwa NKRI itu memang harga mati gitu ya. Ya, karena negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara ya yang kita cintai, yang begitu luar biasa, para pejuang-pejuang, para panding padarnya yang begitu luar biasa, ya, mengorbankan harta jiwa dan bahkan nyawanya gitu ya untuk kemerdekaan dan meraih kemerdekaan sampai saat ini 77 tahun. Dan pertanyaannya itu tadi, kembali lagi, apakah ya kita secara individu sudah merdeka? Kita lanjutkan ya berikutnya. Ini makna merdeka ya. Bebas, terbebas. Ya, bebas dari segala cengkraman, ya, penjajahan, penghambaan. Nah, ini menarik sekali nanti nih. Ada beberapa penghambaan manusia itu. Kan ada hamba jabatan, ya. Hamba duit, hamba ya pokoknya hamba segala bentuk keduniaan gitu. Nah, ini yang akan kita merdekakan dalam diri kita. Kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Maka jangan sekali-kali kita memasukkan dunia ke dalam hati kita. Karena kalau kita udah masukkan dunia ke dalam hati kita, itu udah kita akan menjadi hubbud dunia wa karahatil maut, yaitu cinta pada dunia dan takut mati. Kenapa? Karena dia merasa dunia ini miliknya ya selama-lamanya. Dia merasa bahwa dunia ini adalah ya kekuasaan yang dimiliki selama ini adalah milik dia. Makanya orang kalau udah merasa miliknya, kekuasaan, jabatan, pangkat merasa miliknya, ketika jabatan itu diambil dia akan sakit-sakitan, bahkan bisa meninggal dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka oleh karena itu kata Nabi, jadikan dunia itu ya jangan di dalam hati kita, tapi di genggaman kita. Tapi agama itu di mana? Jangan di genggaman, tapi di hati kita. Jadi dibalik. Jangan ke dunia kalau ngaji itu belakangan gitu ya. Nah, ini, ya kan? Tapi kalau misalnya dunia, itu kita nomor satu gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita cermati dan kita pahami, teman-teman yang berbahagia, bagaimana kita memposisikan dunia itu di genggaman kita. Ya, sementara akhirat itu di dalam hati. Agama, ya, akhirat itu di dalam hati kita. Bukan dibalik, ya, dunia dalam hati. Bebas dari, nah ini, dalam Islam, at-taharraru wal khalasu minal qaidi was saytaratil ajnabiyah. Nah, ini. Jadi definisi dalam Islam itu, definisi merdeka itu adalah at-taharraru. Apa itu? Bebas. Ya, freedom gitu ya. Benar ya? Ya. Wal khalasu. Wal khalas itu mukhlis sama juga. Sebenarnya kalau kita kaitkan tadi, mukhlis, khalas itu adalah lepas. Jadi kalau orang yang ikhlas itu melepaskan diri. Dia tidak mikirin apa yang dia kerjakan lagi. Dia tidak akan mikirin apa yang telah dia lakukan. Dia hanya berserah diri kepada Allah. Makanya saya teringat tuh salah satu ceramahnya Agim itu, siapa itu orang yang ikhlas, orang yang khalas atau orang yang mukhlis? Adalah orang yang seperti buang hajat ke dalam WC. Memang kedengarannya kotor, ya kan? Orang yang buang hajat ke dalam WC, dia tidak akan mikirin seperti apa warnanya, seperti apa baunya, seperti apa bentuknya. Tidak pernah dia mikirin dan dia tidak pernah menyesal, benar nggak? Menyesal gitu. Waduh, sayang ya tadi bakwan gitu ya, mahal banget dibeli gitu misalnya gitu ya, enak lagi gitu ya, nggak pernah. Nah, inilah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas melepaskan segala sesuatunya dan dia tidak pernah memikirkan apa yang telah dia perbuat lagi. Makanya kalau orang udah keluar dari WC itu kan dia cuek-cuek aja, malah kan kayak orang nggak bersalah aja kan gitu ya, benar nggak? Ya cuek-cuek aja, seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa gitu kan. Nggak ada orang kan bangga ketika dia udah dalam WC, hai bro, gua tadi, waduh kencang banget, keras banget kan gitu, waduh, nggak pernah kan orang cerita gitu ya, ketika dia dalam WC nggak pernah dia cerita kan. Nah seharusnya begitu kan, kita ikhlas itu nggak ceritain apa yang sudah kita lakukan. Bisa dipahami nih Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf ya, jadi agak ini gini, jadi nggak nafsu makan jadinya nanti. Ya, tapi jangan pikirkan apakah dia seperti apa gitu ya. Tapi bagaimana kita mengibaratkan gitu, mengilustrasikan bahwa seorang yang buang hajat itu tidak pernah memikirkan apa yang terjadi, malah dia cuek-cuek aja. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak ikhlas. Inilah ikhlas. Oleh karena itu, wal khalas, lepas. Nah itu tadi, orang yang kalau udah merdeka itu merasa lepas, terbebas dan lepas gitu ya. Ya, biasanya kalau kita misalnya mahasiswa gitu ya, dari selesai skripsi atau ujian skripsi biasanya kan terasa lepas itu, bebas gitu.
Ya, bebas gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari bentuk gitu ya, ilustrasi gitu ya. Seseorang itu terbebas dari suatu belenggu yang mungkin selama ini ya kuliah atau skripsi itu suatu hal yang paling berat bagi dia gitu. Nah, minal qaidi ikatan. Ikatan siapa? Dari siapa saja? Ya, nanti akan kita lihat. Ya. Kemudian wasaitaratil ajnabiyah. Penguasaan semua pihak lain. Nah, ini sebenarnya definisinya ya ketika Rabi' bin Amir gitu ya memberikan penjelasan gitu ya kepada pasukannya gitu. Dan ada lagi yang lebih ekstrim, bukan ekstrim sih ya, yang lebih dahsyat lagi nanti kata-katanya, nahnu qaumun ya ibta'atsanallahu linukhrijal ibadi min ibadatil ibad ila ibadillahi rabbil ibad. Jadi luar biasa sebenarnya kata-katanya itu banyak sekali istilah-istilah yang digunakan untuk memotivasi kita bagaimana kita ini sebuah bangsa, sebuah umat yang kuat, yang harus bangga dan harus bisa memberikan perubahan terhadap orang lain. Dan inilah insya Allah BSI ini salah satu ya motonya, visi misinya ya. Ini visi misi yang sekarang aja nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini nyambung ya bagaimana mengenalkan dan menghadirkan semua aspek-aspek ekonomi dan masyarakat itu berbasis Islam kan gitu ya. Makanya itu tujuan merger itu kan itu juga biar satu nyatu. Jadi orang nggak cabang-cabang lagi, udah satu aja. Jadi kalau orang udah bersatu kan jadi kuat. Nah itu tadi kembali lagi yang prolog tadi gitu ya. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan. Nah, seterusnya ini prinsip tentang bagaimana definisi dari kemerdekaan itu atau merdeka diri seseorang itu lepas bebas dari kaitan urusan. Ya seperti terbebas ya seseorang dari ya kalau skripsi tadi gitu ya habis ujian lega gitu ya happy, beda gitu orang yang senyumnya habis nikah juga begitu beda gitu ya karena terbebas gitu ya dari kejombloan yang lama yang menanti selama ini gitu ya. Nah ketika ketemu jodohnya gitu ya udah nikah lega senang gitu happy, itu juga namanya apa? Freedom, free will ya. Kemudian berikutnya. Nah ini kita lihat dari sejarah Nabi ya. Next. Jadi Ibrahim itu bagaimana dia terlepas ya dari masalah apa? Bapaknya kan seorang pembuat patung ya. Itu berat banget tuh ujiannya itu. Bagaimana memerdekakan diri itu dari anak seorang pembuat patung berhala gitu ya. Nah, kemudian menjadi seorang nabi ya. Dan itu dalam proses perjalanan spiritualnya itu ya atau masalah pencariannya tentang Tuhan, memaknai sebuah arti tentang Tuhan gitu ya, itu panjang sekali perjalanannya. Jadi bagaimana dia memerdekakan diri dari yang tadinya meyakini ada bintang, ada bulan, ada matahari sebagai Tuhannya gitu ya, kemudian tatkala hilang semuanya berubah. Inilah salah satu bentuk dari ya kemerdekaan yang tadi memiliki keyakinan. Maknanya apa dalam kehidupan kita? Yang mungkin kita merasakan bahwa jabatan kita sebagai Tuhan, harta kita sebagai Tuhan, ya kan, kekuasaan yang kita miliki, power yang kita miliki sebagai Tuhan. Nah itulah yang harus kita keluarkan, ya kita keluarkan, kita pisahkan dalam kehidupan kita, dalam keyakinan kita, sehingga menjadilah yaitu milah Ibrahim tadi kan lahirnya di situ tuh, ya agama Ibrahim. Musa seperti itu juga. Bagaimana kisahnya tatkala dia harus hijrah, berpindah dari Mesir ke Palestina gitu ya, luar biasa. Dan bahkan sekarang juga bagaimana itu kemerdekaan yang Palestina harap-harapkan juga belum terwujud teman-teman. Ini luar biasa. Yang dulunya telah dijajah oleh orang-orang kafir gitu ya, orang-orang non-muslim gitu ya yang anti terhadap agama Musa. Nah, kemudian mereka terpaksa hijrah, berpindah. Siapa? Dedengkutnya adalah Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang sangat sadis gitu ya, yang mereka itu ya, dibunuh siapa-siapa yang tidak mau menyembahnya. Nabi Isa juga seperti itu. Bagaimana fitnah-fitnah, dia harus merdeka itu. Kemudian bagaimana dia dianggap sebagai Tuhan. Ini historinya panjang kalau kita ceritakan. Dan terakhir Nabi Muhammad juga. Bagaimana dia harus merdeka dari rongrongan kafir Quraisy gitu ya. Dan sehingga dia berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Tujuannya apa? Itu adalah bagaimana memerdekakan diri. Dan hubbul watani itu muncul sebenarnya bersumber dari hadis Nabi juga. Bahwa Nabi ketika dia di Madinah, dia memiliki rasa kerinduan, kecintaan kepada tanah kelahirannya yaitu kota Mekah.
makanya dia kembali ke kota Makkah kan gitu ya. Luar biasa. Jadi histori dari para nabi ini sangat inilah inspiratif bagi kita apabila kita menghayati dari perjuangan-perjuangan mereka. Next. Ya. Nah, bagaimana kita memerdekakan diri? Inilah ya ilustrasinya dikit ini, iseng-iseng gitu ya. Yang mudah-mudahan ini ada apa namanya? Orang bersyukur. Jadi memerdekakan diri ya, dalam rangka HUT RI ini ya. Merdeka itu bukan kita bebas berjoget-joget gitu ya. Bebas berdansa-dansa, bebas TikTok ria gitu ya. Bebas melakukan apa aja gitu. Tidak gitu. Ya memang mungkin sebagian orang mungkin iya, karena selama ini kan tidak ada kegiatan-kegiatan yang dibolehkan selama corona gitu ya. Tapi arti hakikat dari pemerdekaan atau kemerdekaan atau memerdekakan diri pribadi atau diri sendiri itu adalah kita lihat ini berikut ini. Ini buru-buru nih Pak ya. Sorry kalau bahasanya kurang ini. Tidak target ini dari Zohar belum pulang Jumat. Nah, itu ada 3 hal. Wah, ini ya. Ada 3 hal. Oke, next. Ya, ini buat memanjang durasi aja ini. Ini teknik orang marketing kan gitu ya, marketing. Ya. Ini yang pertama yang perlu kita lihat dan kita cermati bahwa ya, memerdekakan diri itu yang pertama adalah manusia merdeka itu adalah manusia yang tidak dijajah oleh orang lain. Manusia yang tidak dikuasai oleh orang lain. Ya. Orang lain itu ya macam-macam ya. Bisa secara individu atau seseorang. Individu secara sama sih ya. Terbebas dari penjajahan dalam bentuk klasik yang nyata. Ya, penjajahan. Kalau kita alhamdulillah udah merdeka 77 tahun. Ya, suatu hal yang amat kita syukuri dan kita banggakan. Ya, Palestina dan negara-negara lain, dan belum lagi sekarang itu ada Ukraina ya, yang sekarang lagi perang banget gitu ya, lagi panas-panas banget maksudnya gitu ya. Dan masih banyak lagi ya, negara-negara Syria gitu ya, Lebanon juga, dan Mesir, bahkan perbatasan Mesir Palestina juga. Kebetulan saya 5 tahun di Mesir tinggal di sana. Itu melihat bagaimana Apache-nya Israel itu ya bergentayangan itu di perbatasan Palestina itu di daerah Bukit Tursina. Di mana dulu tempat Nabi Musa bermunajat ya. Di atas Bukit Tursina 200 meter, saya udah 2 kali naik ke atas itu. Jadi oleh karena itu, teman-teman, ini adalah bentuk dari perjuangan. Perjuangan bagaimana meraih kemerdekaan secara nyata. Nah, ini secara nyata inilah kita udah memiliki gitu ya. Kita udah merasakan dan kita udah 77 tahun. Tapi banyak dari negara-negara yang memang masih dikuasai ya, negara-negara mereka secara nyata, oleh bangsa-bangsa asing gitu. Dan inilah yang kita khawatirkan juga ya, nanti ya jangan sampai gitu ya, karena ekonomi sudah dikuasai ya, mungkin bisa saja gitu secara kekuasaan, secara kebijakan dan segala macamnya kita juga bisa dikuasai, nauzubillah. Karena penjajahan secara ekonomi itu lebih berbahaya sebenarnya daripada penjajahan ketika melihat tembaja itu gitu. Luar biasa. Nah, ini terbebas dari dominasi orang lain ya, yang merajai kita ya, atasan kita, idola kita. Kan ini banyak kan. Orang kalau udah punya idola itu kan mati-matian untuk menjadikan idola itu sebagai apa? Ya, sebagai ikon, sebagai apa namanya? Sebagai contoh dalam kehidupannya gitu. Ya. Politiknya juga sama. Atau bahkan gurunya, bahkan ustadznya gitu ya, mempengaruhinya juga gitu, tidak merdeka gitu, yang mendominasi komandannya, jabatannya, pimpinannya gitu. Nah inilah, memang dalam Islam itu pimpinan itu ya sangat berharga gitu ya, mereka lah yang akan mengatur dan memanage dan mengarahkan kita. Tapi artinya apa? Jangan sampai ada sesuatu hal yang bertentangan kita lakukan dan kita kerjakan, dan itu akan menimbulkan malapetaka dan kehancuran yang sangat luar biasa. Dan itu kasusnya sampai sekarang belum selesai ya. Lanjutilah. Bukan kasusnya, lanjutkan ini. Oke teman-teman, ini saya buru-buru ya. Ingat perkataan Ibnu ini tadi. Nahnu qaumun ibta'atsanallahu linukhrijal ibadi min ibadatil ibad. Jadi Rabi' bin Amir ini adalah salah satu panglima perang ya. Yaitu ketika ingin berperang dengan Persia gitu ya. Dia mengatakan nahnu qaumun gitu ya, seperti itulah kira-kira gitu ya, dengan pedangnya
Kita ini adalah bangsa, kaum yang besar, gitu ya, umat yang besar, gitu ya. Nah, kemudian apa? Yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah umat Islam yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Linukhrijal ibadi min ibadatil ibad. Bertujuan untuk mengeluarkan manusia, ya, merubah hidup manusia. Ya, yang tadinya menyembah manusia, menyembah kekuasaan, menyembah ya orang yang dia anggap penting dalam kehidupannya, gitu ya. Kemudian ila ibadillahi rabbil ibad. Kemudian berpindah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan ya kita banyak jadi hamba duit, hamba kekuasaan, hamba jabatan, hamba-hamba yang lainnya. Bahkan hamba dari istri kita sendiri, gitu ya. Ya itulah ya, bagi yang punya istri. Kalau nggak punya istri harus dicari ya, supaya dilegalisasi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah itu yang kedua, itu yang pertama, yang kedua. Nah ini yang paling menarik nih. Ini kalau kita kait-kaitkan ini panjang ini, ya, sampai nanti kita nyasar sampai ke ini berita nanti ini. Ya kan? Nah, merdeka dari jajahan jin dan setan. Nah ini kenapa kok bisa? Siapa yang menjadi penghulu apa namanya dia? Penghubungnya, gitu ya. Penghubungnya ya itu tadi paranormal, dukun, orang pintar katanya, gitu ya. Nah ini kalau orang pintar ya itu yang tadi yang kemarin itu ya, yang viral itu ya, katanya dukun di Indonesia itu ngamuk, gitu ya, karena usahanya sepi, tidak laris. Ngapain? Kalau gitu berarti kan dukun terbukti bahwa selama ini bohong aja, gitu. Ya usahanya aja nggak bisa dia larisin, ya. Gimana usaha orang lain kan gitu ya? Harusnya kan dia pakai usaha apa? Ilmunya itu untuk dirinya sendiri. Ini kan dukun kadang-kadang ya, nauzubillah, gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak ada lah masa orang BSI pakai perdukunan, gitu ya. Bahaya itu, ya kan? Pakai pawang lagi, gitu ya. Aduh, masya Allah, gitu ya. Untuk menarik nasabah ada pawangnya di 4 titik gitu. Nggak ada, gitu ya. Ya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Allah waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi penolong kita. Allah yang akan membantu kita. Kalau kita kembali kepada Allah, maka segala urusan kita akan lancar, gitu. Bukan kepada pawang hujan, ya. Bukan kepada dukun, bukan kepada paranormal. Ya, nah ini. Jadi terbebas dari meminta-minta kepada jin dan setan. Ya, kemarin ada yang viral itu ya. Ada yang makan sesajen, gitu ya, karena ini banyak lagi, gitu ya, aneh-aneh, gitu ya. Nah, kok jin dikasih makanan, gitu ya? Pertanyaan saya, sejak kapan jin itu suka nasi warteg atau ini, gitu ya, pecel ayam, pecel lele, gitu ya. Nauzubillah, gitu. Bebas dari memberi persembahan kepada ritual-ritual yang sesat, ya kan? Nah, itu semua ada tipu-tipu, kata orang itu ya, tipu-tipu. Nah, kemudian menjadikan dukun paranormal sebagai penolong. Nah, menjadikan manusia tempat berharap dan bergantung. Ingat, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa manusia itu meminta pertolongan kepada manusia atau kepada jin melalui manusia. Ya itulah tadi ya, paranormal tadi, para dukun tadi. Sekarang udah susah teman-teman bedain dukun sama ustadz sama kiai, gitu ya. Sama-sama punya jenggot, gitu ya. Sama-sama punya serban, sama jubah, gitu ya. Masya Allah, naudzubillah. Jadi karena itulah pentingnya kita ya membuka wawasan dan pikiran kita ya tentang apa namanya kemodernan zaman sekarang ini. Jangan sampai ya udah agak zaman canggih sekarang malah kita percaya sama dukun. Ya, ternyata dukun ini percaya sama Mbah Google. Jadi kita nanya ke dukun nanya Mbah Google. Ya kan? Jadi di mana apa kunci yang hilang atau apa, gitu ya, dia cari dia pakai Mbah Google. Ada orang konsultasi cari Mbah Google, gitu ya. Jadi di dalam itu internetnya itu super cepat, gitu ya. Karena orang harus cepat, gitu ya, nanyanya kan banyak pasien, gitu ya. Jadi jangan sampai kita, gitu, di era modern zaman sekarang ini milenial ya udah canggih ini, masa kita percaya sama dukun-dukun, nggak ada itu. Maka oleh karena itu sangat luar biasa itu dakwanya pesulap merah ya. Saya hijau. Sengaja pakai hijau. Oke, kita lanjutkan. Ini buru-buru terus ya. Nah, mana nih? Oke, yang ketiga. Oh belum, ada satu lagi. Ingatlah segala perbuatan yang mengarahkan manusia kepada meminta selain
selain Allah gitu ya. Ini merupakan kesyirikan, ya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain, ya. Dosa mencuri, ya kan? Dosa bohong, dosa nauzubillah ya, dosa nikah lagi, misalnya dosa apa. Pokoknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya akan mengampuni itu semua, mengampuni dosa-dosa kita, illa syirkum billah, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang percaya pada dukun-dukun itu adalah bagian dari jalan menuju pada kesyirikan. Ya, yang aneh ya kita orang Islam, kita yakin sama Allah, tapi kita yakin juga pada dukun. Kan nggak boleh ada dualisme keyakinan dalam diri kita gitu. Itu merusak gitu ya. Nah itu meminta pertolongan rezeki, pekerjaan, jodoh, pengelari, kesehatan, segala bentuk yang berkurang. Pokoknya itu adalah kebodohan hakiki gitu ya. Ya, manusia yang merdeka bisa secara individu adalah yang tidak terperdaya bujukan dan rayuan tipu daya jin dan setan. Nah, jin dan setan itu, jin itu ada kah? Kita percaya kah? Ya percaya ada, ya. Tapi bukan tempat kita meminta. Jin itu sebenarnya adalah makhluk yang lebih rendah daripada manusia. Sebaik-baik kita berteman dengan jin, itu adalah sejahat-jahat berteman dengan manusia. Sadis banget sih kamu sama aku gitu ya. Nah itu baru sebaik-baik sama jin itu. Jadi teman-teman hati-hati kita percaya sama dukun yang memelihara jin. Bisa saja itu kejadian memang terjadi. Bisa saja itu kejadian memang terjadi, ada dua kemungkinan. Pertama dia bersekutu dengan jin, yang kedua memang tipu-tipu. Wah itu benar terjadi. Yang pertama tipu-tipu, yang kedua bisa jadi karena ada jin. Dan memang itu bisa jadi terjadi gitu ya. Bukan karena karomah atau kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kelebihan-kelebihan itu hanya buat para nabi, para waliullah, dan itu pun tidak bisa dia ketahui sebenarnya. Dan tidak bisa dipertontonkan, apalagi dijadikan adsense YouTube gitu ya. By the way, ngomong-ngomong YouTube, jangan lupa di-subscribe YouTube saya ya. Adi Mansa Channel ya. Ya, jadi ada ceramah-ceramahnya. Ini mudah-mudahan nih nanti kalau bisa diedit kita masukin YouTube juga. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah terakhir ini. Nah, ini udah penghujung ya. Baik. Manusia merdeka adalah manusia yang tidak diperbudak oleh harta, ya, harta dan hawa nafsu dunia. Ya. Kenapa? Karena habis waktu kita habis. Orang kalau udah diperbudak harta itu habis waktunya. Ya kan? Karena nyari duit terus gitu ya. Bahkan anak istrinya nggak keurus gitu ya. Ibadahnya apalagi kan gitu ya. Banyak orang kadang-kadang ya kan tidak bisa mengimbangkan gitu ya. Mengimbangkan antara dia harus bekerja dengan membagi waktunya untuk keluarga. Ada 3 waktu yang mesti harus kita jaga teman-teman. Yang pertama adalah waktu untuk Allah, adalah waktu yang pertama, first time gitu ya. Wah, bahasanya gitu ya. Yang kedua adalah second time, ya. Benar nggak sih ya? Yang pokoknya yang kedua adalah waktu yang bisa kita gunakan dengan apa? Dengan pekerjaan kita. Ya. Yang ketiga adalah waktu yang ketiga apa istilahnya? Ya pokoknya yang ketiga lah, bahasa Inggrisnya saya nggak hafal. Three time gitu ya pokoknya. Nah, susah bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Arab insya Allah dikit lah. Nah, bahasa Inggris susah. Oke, yang ketiga adalah waktu dengan keluarga. Ini adalah waktu-waktu yang kata orang quality time lah gitu ya. Pertama adalah untuk Allah, ya itu yang kita bagi dengan 5 waktu itu. Kadang-kadang 5 waktu di penghujung waktu lagi gitu kan. Benar nggak? Sementara yang kedua kita jadikan yang pertama. Ini nggak boleh, nggak benar. Nah, saya sangat bersyukur, alhamdulillah, dan teman-teman juga bersyukur. Ya, kerja di BSI, ada masjid yang luas, bagus, ada lagi imamnya mungkin barangkali gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti saya juga bisa khatib di sini ya, Pak Bener ya. Promosi lagi deh. Ya, jadi alhamdulillah kita diberikan fasilitas yang baik sehingga kita terjaga 2 quality time itu. Pertama untuk Allah, free time yang tadi, yang kedua adalah untuk pekerjaan kita. Dan yang ketiga itulah yang kita bagi di rumah nanti. Kadang-kadang kan di rumah kan udah sisa-sisa waktu juga. Ya. Atau ibadah yang sisa-sisa waktu. Udah nyampe rumah baru dijamak semua dari Zuhur, Asar, Maghrib, Isya gitu ya. Subuh doang tuh di rumah ini. Waduh, Masya Allah ya. Padahal masjid bagus gitu ya. Musola ada gitu ya. Enak banget, lumayan luar biasa kalau kerja di BSI ini ya, luar biasa ini. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Pikiran kita habis. Ini penjajah juga pikiran kita. Tenaga kita habis, daya kita habis. Ilmu kita juga. Ya memang ilmu nggak habis, tapi kalau kita terus itu aja kerjaan kita, ya diperbudak dengan harta, apalagi dengan menggunakan ilmu tadi, ya kita akan mencari harta dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, misalnya kayak marketing dan segala macamnya, trainer dan segala macamnya, habis, ya sehingga apa? Sampai ke perasaan kita juga udah nggak punya gitu ya, benar nggak? Dijajah sampai perasaan aja udah nggak punya gitu. Makanya orang yang paling parah itu penyakit di dunia ini adalah orang yang mudah sulit tersenyum. Pernah nggak kita ngerasain? Ada punya teman atau orang atau atasan atau siapa gitu, senyum aja udah susah gitu. Ini pertandanya orang yang paling nggak bahagia dalam hidupnya. Minimal tuh senyum. Nah itu Bapak senyum, alhamdulillah ya Pak ya. Meskipun di balik masker itu terlihat ganteng juga gitu ya. Apalagi kalau dibuka maskernya. Luar biasa. Jadi kebahagiaan itu akan terpancar ketika orang senyum. Makanya kata Nabi, ya tabassum kafi wajhi akhika laka sadaqah. Jadi kalau kita punya duit nggak ada untuk sedekah, paling tidak kita sedekah pakai senyum. Nah, makanya dari awal lobby itu harus senyum kita melayani umat gitu ya. Nasabah-nasabah gitu ya, calon-calon konsumen, investor dan lain-lain, ya kan? Jangan sampai dari depan ada udah manyun gitu ya. Nah, ke dalamnya orang udah nggak serap gitu ya. Nah, ini perlu kita jaga dengan baik. Nah, ini masuknya ke ini ya, ke masalah itu ya, service excellent gitu ya. Oke, nantilah waktunya yang lain itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu, nah ini kalau udah habis waktu, pikiran, daya, tenaga, ilmu, perasaan, itu kita termasuk orang apa? Orang yang merugi. Waktu itu cuma 3 teman-teman. Waktu kemarin, hari ini, dan besok. Yang kemarin itu adalah masa lalu. Jadi kan pelajaran. Yang hari ini adalah masa untuk kita. Masa depan, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Makanya kalau ada orang, oh kamu adalah masa depanku, bohong itu. Dia memang tahu dengan masa depannya. Nggak ada kan? Nah, jangan-jangan pakai dukun lagi nanti, ya kan? Gitu. Oke, kita lanjutkan terakhir. Baik teman-teman, larangan Nabi tentang cinta dunia. La tattakhidud dai'ata fatarwabu fid dunya. Jadi jangan kau menyibukkan diri mengumpulkan harta. Alhaakumut takatsur hatta zulzumul maqabir. Orang kalau udah cinta sama harta, dia kumpulin, nanti dia sadarnya pas dia udah mati, masuk dalam kubur baru dia sadar. Buat apa harta saya yang tinggal di dunia? Buat orang lain, cuman buat orang gitu. Ya oke lah, anak istrinya ada gitu ya. Tapi kan dia sendiri nggak punya apa-apa. Nah, maka oleh karena itu kata Nabi, ma'anfaqta laisa ma'indaka. Apa yang kau infakkan, apa yang kau berikan di jalan Allah, maka itulah hartamu yang sebenarnya. Laisa ma'indaka, bukan apa yang ada dalam saku kita, ATM kita, deposito kita, saham kita. Bukan itu harta yang sebenarnya. Maka ya, kalau orang udah menyadari bahwa harta itu memang tidak dibawa mati, maka dia akan sedekahkan sebelum dia mati. Luar biasa. Jadi nggak perlu juga sih sebenarnya banyak-banyak, ya kan saldo kita di BSI gitu ya. Tapi disebarkan ke masyarakat maksudnya gitu kan. Disebarkan dan kemudian apa? Ya kan? Ya kan benar sebenarnya bank itu nggak perlu banyak-banyak saldonya, hartanya, tapi digulirkan kepada masyarakat supaya berkembang dan memberikan ta'awun tadi, yang menolong orang, membantu orang untuk mengembangkan ekonominya. Itulah yang namanya amal jariah tadi. Gak perlu misalnya BSI sudah 75% menguasai keuangan se-Indonesia. Tapi dampaknya terhadap sosial dan ekonomi dan masyarakat itu tidak ada, yaitu berarti kan kita belum memberikan dampak yang besar, manfaat yang besar. Nah itu, jadi maksud saya itu bukan berarti nggak perlu ada saldo ya. Bank itu tentu ada saldonya. Tapi artinya apa? Bahwa amal itu, jariah itu ya itu sangat penting sekali kita kembangkan melalui perbankan ini. Nah, teman-teman juga di SPM juga ketika kita memberikan, ya menyalurkan, itu juga akan mendapatkan pahalanya gitu ya, mengalir kepada kita. Nah, itulah prinsip yang paling utama itu kan itu. At-ta'awun kan gitu ya. Prinsip tolong menolong. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain. Termasuk kita juga sebagai nasabah biasa gitu, kita syiarkan itu melalui bantuan juga ya, program-program lah. Terakhir,
Nah, penutup manusia merdeka adalah manusia yang melepaskan diri dari dominasi manusia lain, ya bebas dari orang lain, pada jin, pada menghamba kepada kekuasaan. Ingat bahwa jangan sampai kita menghormati orang, ya, menyembah-nyembah orang karena ada jabatannya, karena kekuasaannya, karena dia kaya gitu ya, kita menghormatinya. Tapi hormatilah seseorang itu yang menghormati atau yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dihormati. Nah, kadang-kadang kan kita enggak, kalau pejabat itu sungkem, salim apa itu karpet merah gitu ya. Tapi kalau kiai ulama itu belum tentu, bahkan enggak dikenal gitu ya. Nah, gitu. Bahkan dicurigai juga gitu. Tapi banyak orang yang pakai jas, pakai ini, yang ganteng, pakai dasi, lalu lalang aja kan. Tapi kita pakai sorban, pakai jubah, panjang banget prosedurnya gitu ya. Nah, dikiranya kita itu anggota JI kali ini. Oke, baik teman-teman, ini hanya oknum saja, segelintir orang. Tapi paling tidak bagaimana kita memberikan ya Islam itu menjadi branding kita. Ya, kita utamakan bagaimana nilai-nilainya itu mulai dari depan sampai belakang di dalam itu menjadi nilai-nilai yang Islami gitu ya. Dan salah satunya adalah bagaimana menghormati nasabah atau orang-orang yang investor atau tamu yang akan datang ke tempat kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, itu saja barangkali kalau ada diskusi gitu ya. Mohon maaf cepat-cepat saya ada saudara yang meninggal, orang tuanya, saya harus takziah setelah ini. Mudah-mudahan teman-teman berkenan dan mohon maaf kalau bahasa saya belepotan ini. Saya nanti karena buru-buru dan saya juga karena masih pertama dan first time gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya, pertemuan kita ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir ya. Tapi mudah-mudahan ya ada kesempatan yang lain yang bisa kita sharing, ya kita diskusi, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada sore hari ini bermanfaat, yang ada faedahnya. Amin. Terutama ini memerdekakan diri kita. Pesan saya itu tadi, jangan sampai kita ya yang kedua tadi itu, yang menghambakan diri kepada jin, setan melalui perdukunan dan segala macamnya. Yeah. Ya, itu jelas-jelas itu, mohon maaf gitu ya, pembodohan hakiki gitu ya. Jadi kemungkinan ada dua, memang ada yang terjadi karena dia bersekutu dengan jin, atau yang kedua adalah adanya tipu-tipu gitu ya. Yeah. Jadi yang realnya itu nggak ada gitu sebenarnya. Dan itulah kata pesulap merah ya. Dan ternyata Islam juga begitu ya, dan saya setuju itu. Oke, itu saja barangkali Bapak dan Ibu, teman-teman di SPM yang saya hormati. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang ya. Ya, saya rasa sudah cukup materinya. Insyaallah next time kita bertemu lagi. Amin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Kalau ada acara yang lain, bolehlah saya diundang lagi.